Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Ramzy Baraba, selaku host yang akan memimpin jalannya webinar sampai dengan selesai. Suara saya terdengar jelas mungkin atau kurang? Jelas. Jelas, Pak. Terima kasih Bu Heni. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kami dari tim catatan notaris berkolaborasi dengan Legacy ATA. Legacy ATA ini di bawah pimpinan Pak Aulia Tofani. Jadi Bapak Ibu boleh follow akun Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya juga ada. Itu sama namanya Legacy ATA. Itu silahkan di follow karena di situ akan banyak edukasi dari Pak Aulia Tofani langsung berkaitan dengan badan hukum. Mungkin nanti berkembang selain badan hukum ada edukasi-edukasi lainnya, nanti saya nggak tahu nih, nanti langsung ada bosnya nih Pak Aulia Tofani. Nah, pada siang hari ini kita akan diskusi, kita akan belajar dengan tema besar yang kita angkat, yaitu holding company. Apa itu holding company? Apa definisinya? Kita mungkin bahasa kita sehari-hari perusahaan induk ya. Kita mengenal perusahaan induk, anak perusahaan. Anak perusahaan ini siapa bapak ibunya gitu kan. Terus kita juga mengenal sister company, apakah sama dengan sister company? Kemudian apakah ada pengaturan berkaitan dengan holding company itu sendiri? UU PT mengatur itu enggak? Menjelaskan enggak? Nah, bagaimana rasio permodalan di dalam perusahaan induk itu sehingga dia punya anak-anak perusahaan yang dikenal dengan perusahaan subsidiar, katakanlah begitu, subsidiari atau bisa disebut dengan begitu. Bagaimana rasio permodalannya? Bagaimana pemilik manfaatnya? Kemudian bagaimana susunan pengurusnya yang ideal dalam suatu holding? Bolehkah direktur si perusahaan induk atau komisaris si perusahaan induk atau pemegang saham si perusahaan induk dia juga masuk di anak-anak perusahaannya itu? Bisa nggak konsep semacam itu? Dan kemudian bagaimana terkait afiliasi? Nah, bagaimana terkait dengan afiliasi? Apakah itu bisa disebut dengan terafiliasi untuk bisnis-bisnisnya? Nah, ini kita perlu belajar dari ahlinya ini. Yang saya hormati sudah hadir bersama kita yaitu Pak Aulia Tofani. Apa kabar Pak Aulia Tofani? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aulia Tofani, apa kabar? Baik, Mas Ramzy. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Terakhir ketemu di Pekalongan, Pak. Iya, bulan apa tuh? September ya? Agak lama ya Pak, September. Kita bikin seminar Q&A. Hari ini kita ketemu lagi Pak, harapannya bisa mengedukasi rekan-rekan webinar online Pak, terkait holding company tadi Pak. Mungkin lebih jelasnya, lebih detailnya langsung saya serahkan waktu online ke Pak Aulia Tofani. Silakan Pak Aulia. Ya, baik. Mas Ramzy, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin karena di kegiatan ini jumlah pesertanya nggak banyak ya, jadi nanti malah bagus nih buat kalau kita mau diskusi, kita jadi bisa melihat dari sisi interaksi jadi lebih menarik gitu. Jadi nanti kalau memang ada hal yang mau ditanyakan atau apa, langsung diinterupsi aja, bisa raise hand atau unmute gitu ya Mas Ramzy ya, karena kita punya waktu cukup banyak dan kalau dilihat dari diskusi atau tema yang disampaikan sama Mas Ramzy tadi lumayan juga tuh, perlu pendalaman. Baik, saya pertama-tama ucapkan selamat salam sejahtera buat kita semua, semoga dalam keadaan sehat. Kita juga dalam kegiatan menjalankan jabatan khususnya buat rekan-rekan notaris dapat diberikan kemudahan. Sekarang lagi disibukkan dengan urusan verifikasi ya, dan nggak apa-apa juga sih karena ini kalau kita yang dulu pernah jadi notaris di periode yang sudah cukup lama atau pernah magang di kantor notaris,
sebenarnya proses, kewenangan Kementerian Hukum itu terhadap, badan hukum tuh memang ada ya untuk melakukan verifikasi. Tapi kan karena memang mungkin, undang-undang PT sejak tahun 2014 itu dipermudah bahwa ini hanya satu sisi saja. Nah, jadi seakan-akan, ketika kewenangan itu dicabut, semua jadi pada heboh gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kita bisa ada apa, sharing juga lah tentang itu. Nah, diminta sama, panitia dari Mas Ramzi untuk membahas tentang holding company, ya ini ada satu slide nanti akan dibagikan melalui panitia juga. Tapi, kita bahas dulu di sini secara, runtun supaya materinya nggak, tercapai target dari apa yang dikehendaki sesuai dengan, materi yang ditawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara tadi sebenarnya Mas Ramzi menyampaikan tuh bahwa holding company ini diatur nggak sih di dalam Undang-Undang PT gitu ya. Memang, eee, di slide berikutnya nanti ketemu tuh bahwa tidak langsung ketemu, istilah holding company ya, nanti saya akan jelasin di Undang-Undang PT. Tapi buat referensi peraturan, di sini kita akan ambil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan Undang-Undang tentang BUMN, karena nanti istilah-istilah holding, subholding ini ada di BUMN. Sama nanti di tengah, materi ini juga saya akan ambil undang-undang dari, sektor jasa keuangan, ya tentang Undang-Undang P2SK. Nah, pertama mungkin kita akan lihat dari Undang-Undang PT ya. Jadi memang, ini berangkat dari definisi perseroan terbatas. Jadi kalau dari dulu nih, ini sekali lagi kalau yang memang pernah sudah lama menjalankan jabatan, notaris atau magang dari notaris-notaris senior dulu ya, bahkan kalau ada gitu ya, di dalam pasal 3 Anggaran Dasar menyebut tentang holding company, itu langsung dicoret tuh dulu sama korektor Kementerian Hukum. Nah, kenapa tuh dicoret? Karena memang, kita berangkat dari doktrin bahwa holding company itu bukan kegiatan usaha. Nah, ini kan ada kalimat nih, kenapa, holding company bukan kegiatan usaha itu menjadi sesuatu yang dianggap berarti ini tidak boleh gitu dalam kacamata Undang-Undang PT. Nah, coba saya mau nampilin Undang-Undang PT dulu ya sebentar. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang, Perseroan Terbatas, dilihat dari definisinya gitu, bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang terdiri dari, modal dan misalnya yang mempunyai kegiatan usaha utama gitu, yang mempunyai kegiatan usaha gitu. Ini belum bisa tampil. Kalau nampilin Undang-Undang PT nggak keluar, nggak masuk. Oh, ntar saya pakai ini aja Chrome.
Kalau pakai Apple apa lumayan ini nih menantang. Apple ya Pak. Iya, Ya saya tantang. kalau pakai pakai Samsung aja Pak besok Pak. Gitu. Tahu. Soalnya kalau nggak ditampilin nggak. Ya. Iya. Jadi memang konsep dasarnya memang dilarang berarti Pak di Undang-Undang PT ya Pak ya? Nah, ini bisa kita lihat. Jadi Ya. kalau ditanya kenapa kenapa ini juga sebenarnya tampilan Undang-Undang PT yang nomor 1 tahun 2040 ya. Sebenarnya ini nanti definisinya agak berubah karena kalau dibaca Cipta Kerja ini ada kalimat tambahan di sini ya. Tapi yang mau kita highlight di sini. Jadi perseroan terbatas adalah perseroan yang merupakan persekutuan modal didirikan melakukan, nah ini. Jadi dia melakukan kegiatan usaha gitu ya, sebagai satu ciri dari suatu perseroan terbatas. Nah, kegiatan usaha ini nanti di pasal 2 itu disebut lagi nih, gitu. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi dari perspektifnya saja selalu jadi doktrin di dalam kita itu yang tadi saya bilang kalau kita dulu masukin ke korektor gitu atau tanya ke notaris senior dan sebagainya, kalau yang namanya holding company itu bukan kegiatan usaha gitu ya. Jadi holding company itu adalah suatu proses struktur yang nanti akan terjadi dalam perjalanan suatu usaha gitu. Nah, makanya disebutkan gini, kalau kita baca di anggaran dasar PT ini standar ya, pasal kan dalam anggaran dasar PT itu ada pasal tentang apabila eh, ingin mendirikan atau turut serta pada perusahaan lain, maka direksi harus dapat persetujuan dari Dewan Komisaris gitu. Nah, itu kan ada tuh di dalam undang-undang apa anggaran dasar. Nah, jadi dianggap kalau kita memang mau mendirikan perusahaan lain atau atau beli perusahaan lain atau turut serta pada perusahaan lain, nah secara tidak langsung berarti kita ini PT yang kita buat ini sekarang punya anak perusahaan, gitu ya, punya anak perusahaan dan sebagainya akhirnya itu menjadi holding company. Gitu. Nah jadi holding company itu bukan kayak gitu. Walaupun nanti kita bahas tuh, terus gimana dengan yang ada di mana? Yang ada di dalam KBRI gitu, nanti kita lihat. Nah, jadi pengertian holding company itu apa sih? Ini sebenarnya yang tadi saya jelaskan, dia tuh sebenarnya bentuk dari karakter bisnis gitu ya, di mana memang konsepnya adalah satu perusahaan yang punya anak perusahaan gitu ya. Nah, ini cuma nanti kita akan melihat dari dua perspektif nih. Tadi yang disebutkan sama Mas Ramzi, apakah kita mau bicara subsidiaries gitu atau kita bicara holdingnya gitu. Karena kan PT-PT ini bisa macam-macam ya yang datang ke kita sebagai notaris gitu. Ada kita jadi notaris yang diminta bantu untuk di subsidiaries gitu. Jadi salah satu PT, ini di sebelah kanan ada gambarnya, misalnya subsidiary A, B, C, D ini kan berdiri sendiri-sendiri. Jadi bisa aja notarisnya beda-beda. Nah, jadi ketika kita menjadi notaris di PT A gitu, kita nggak bilang, oh ini PT A ini bagian dari holding company di mana dia merupakan subsidiaries dari suatu konglomerasi gitu, holding company. Nah, kalau disebut nama sister company itu seperti ini. Jadi antara A, B, C, D ini mereka hubungannya sister gitu. Jangan ditanya kenapa nggak brother gitu ya. Kita tahu kan kalau kalau dalam bahasa Inggris tuh kalau objek kebendaan gitu itu lebih banyaknya ke she gitu ya, ke female gitu. Jadi lebih 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 ini lebih sopan lah gitu istilahnya. Nah, jadi ini sister company. Nah, holding company ini lebih dilihat bahwa dia ada di atas karena dia secara muncul adanya anak-anak perusahaan ini. Nah, misalnya Pak Yahya Harahap ya. Jadi kalau mau cari buku PT yang lengkap gitu, hari ini tuh saya pegang 3 buku gitu ya. Pertama Prof. Nindyo, kedua Prof. eh, Ridwan Hairandi, dan ketiga adalah Pak Yahya Harahap. Pak Yahya Harahap ini adalah hakim agung yang sangat terkenal
dan beliau banyak menulis buku, salah satunya juga yang legenda itu adalah buku tentang hukum acara perdata gitu. Nah, memang menarik tuh, belakangan kita juga ngeliat loh, ternyata Pak Yai Harahap juga nulis buku tentang PT dan luar biasa pengetahuannya tentang PT. Jadi di sini didefinisikan ada perseroan yang memiliki kedudukan sebagai pemegang saham pengendali atas satu atau lebih perseroan sehingga memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan melalui organ perseroan terutama melalui RUPS dan Dewan Komisaris. Nah, ini nanti kita akan melihat nih kata pengendali, ya, ini yang selalu nanti dikaitkan dengan akuisisi ataupun juga dengan sekarang ada istilah beneficiary owner gitu. Nah, eh, ini gambarnya gitu ya. Jadi macam-macam istilah yang di dalam praktek gitu. Itu bisa disebut holding company atau group company atau juga disebut sebagai konglomerasi gitu ya. Nah, jadi eh, karena ada perusahaan yang terkategori sebagai, kalau kita bicara konglomerasi ya, nanti saya mungkin bisa ambil contoh, ada misalnya Bank BRI gitu ya. Kalau yang bicara holding company yang seperti ini nih, yang subsidiaries dan sebagainya, ini dia ini sudah secara akuntansi itu terkonsolidasi. Jadi kalau disebut bahwa berapa sih syarat bisa terkonsolidasi atau dia disebut pengendali, kita selalu merumuskannya bahwa itu lebih dari 50%. Nah, karena ada pertanyaan, kenapa ngitungnya lebih dari 50%? Karena dengan lebih dari 50%, seperti kategori dari Pak Yaya Harahap tadi, dia yang bisa nentuin siapa yang bisa diangkat sebagai direksi Dewan Komisaris. Ya, jadi dia, kalau dia bisa nentuin siapa yang jadi direksi, siapa yang jadi Dewan Komisaris, otomatis tuh bisa dibilang dia yang mengendalikan perusahaan itu. Karena perusahaan itu kan sehari-hari dijalankan oleh direksi. Nah, makanya nanti harus dilihat di sini, anggaran dasar ataupun di Undang-Undang PT kita tahu bahwa perubahan direksi itu dengan RUPS simple majority gitu atau lebih dari setengah, sehingga kalau sudah dianggap lebih dari setengah berarti dia dianggap pengendali. Walaupun di dalam beberapa ketentuan joint venture company misalnya, itu bisa aja syarat untuk menjadi pengendali itu tidak rasionya lebih dari setengah. Ya, bisa aja yang lebih dari 2/3, ada yang lebih dari 75%, ada yang 100%. Atau sebaliknya, ada juga pemegang saham dia walaupun kontrolnya hanya 20% tapi dia sakti gitu. Bahkan BUMN, nanti kita bisa ngomong BUMN, itu cukup dia dengan satu saham, namanya satu saham seri A Dwi Warna, ya nanti kita jelaskan juga dalam peraturan undang-undang BUMN yang baru, sebutannya bukan satu saham, tapi 1% saham. Tapi dia saktinya luar biasa. Nah, itu disebut pengendali gitu. Nah, jadi yang namanya holding company dengan subsidiary itu adalah yang subsidiary secara laporan keuangan dan pengendaliannya memang muncul ke dalam holding company. Nah, tapi ada juga nih perusahaan-perusahaan di bawah, dia mungkin tidak disebut pengendali, tapi secara, kalau dalam bahasa ini kan gambarnya kayak lengan nih, makanya kita bilang arms gitu ya, arms length gitu ya. Itu sudah disebut sebagai hubungan afiliasi. Misalnya dia punya pemilikan saham, subsidiaries itu punya saham lagi di bawahnya cuma 20% dan sebagainya gitu. Nah, itu banyak sekali. Makanya kalau kita bicara baik yang konsolidasi maupun yang non konsolidasi ini, itu yang kita sebut namanya konglomerasi. Jadi kalau udah bicara konglomerasi itu udah bicara gabungan antara holding company, subsidiaries dan juga afiliasi-afiliasinya. Nah, di sebelah kanannya ada slide nih, ada namanya subholding ya. Nah, subholding ini misalnya sementara nih ada di Pertamina misalnya. Ya, jadi kalau kita lihat struktur Pertamina, saya punya gambar ini. Struktur mungkin Pertamina ya, yang Pertamina itu bisa terlihat tuh bahwa dia punya anak-anak perusahaan Pertamina, apa namanya, Pertamina Kilang, Pertamina Perkapalan, Pertamina apa, Pertamina Niaga, ya, dan dari sana kita bisa kelihatan strukturnya seperti apa.
Nah, itu juga bisa dibilang sebenarnya itu ada subholding-nya dia jadinya. Nah, ini saya tampilin gambar Pertamina. Nah, ini contohnya. Ini dari website Pertamina ya. Nah, dia buat subholding nih. Nah, tiap subholding ini ada PT-nya. Dia ada PT-nya, ada di mana. Nah, ini nama-nama PT-nya nih. Ya, ada Pertamina Bina Medica, ini berarti subholding portofolio, ya, karena ini terkait rumah sakit. Kemudian ada Pertamina Hulu Energi, ya, kemudian dan sebagainya. Nah, ini subholding upstream. Jadi subholding upstream ini kalau dipencet lagi nih Pertamina Hulu Energi, ya, dan sebagainya. Nah, jadi nih judulnya Pertamina Hulu Energi. Jadi kalau dari sini kita kelihatan nih bahwa selain holding juga ada subholdingnya gitu. Karena lengannya makin banyak gitu. Nah, itu gambarannya. Nah, slide berikutnya ini juga bisa lihat. Jadi tujuan pembentukan holding apa gitu ya? Kalau ini banyak teorinya malah di hukum-hukum, bukan di hukum ya, teori-teori ekonomi gitu. Jadi di Fakultas Ekonomi malah diajarin. Pertama, sentralisasi pengendalian, ya. Kemudian juga ada efisiensi operasional dan koordinasi antar entitas. Kemudian juga tax planning. Kemudian manajemen resiko hukum dan bisnis antar entitas. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat misalnya gini, setiap perusahaan harus punya belanja IT. Setiap perusahaan harus punya sistem keuangan masing-masing. Setiap perusahaan juga harus punya kebijakan SDM masing-masing. Nah, itu kan kalau kebijakan-kebijakan, sistem IT-nya dan sebagainya itu ternyata berulang, jadi di atas bikin investasi, di bawah bikin investasi dan sebagainya, itu kan menjadi tidak efisien gitu. Nah, holding kalau semua yang akhirnya pengendalinya adalah Mas Ramzi gitu ya, nanti jadi konglomerat besar gitu ya, mengendali banyak sektor, ya kenapa nggak digabung dalam satu integrasi holding? Gitu. Kemudian juga analisa tentang manajemen resiko, manajemen bisnis, apakah kita mau ekspansi atau bahkan nanti kita mau melakukan efisiensi gitu. Jadi bisnisnya kan selalu tuh, kalau lagi ekonomi bagus berkembang, kalau lagi ekonomi lagi nggak bagus malah efisiensi gitu kan. Kemudian juga akses pendanaan dan investor. Itu juga misalnya datang ke satu bank untuk memberikan pembiayaan kredit gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita ada perusahaan anak perusahaan yang baru dan masih padat modal, jadi lebih banyak bakar uang kalau istilah sekarang, gitu. Nah, itu kan kalau dia maju ke bank mungkin profilnya tidak kuat karena biaya perusahaannya lebih tinggi dari pendapatan revenue sehingga dianggap belum layak sebagai menerima kredit. Nah, kalau dia merupakan bagian dari holding, mungkin bank akan lebih mempertimbangkan karena ada holdingnya nih, reputasi holdingnya siapa dan sebagainya gitu. Ya. Dan itu juga investor gitu. Investor bisa masuk melalui penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri atau melalui pasar modal gitu. Itu juga dengan cara holding lebih. Kemudian nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini namanya istilahnya leverage gitu. Jadi kalau saya bicara mungkin holding yang besar sekarang gitu, kita misalnya tadi ngomong Pertamina gitu ya. Pertamina tuh berapa nilai nilai keseluruhan dari perusahaan itu Pertamina gitu. Itu mungkin sekarang value-nya udah sampai 3.000 atau 2.000 atau 3.000 triliun, itu mungkin sudah sampai ke sana gitu angkanya. Nah, itu kenapa? Karena dia juga menggabungkan semua value-value dari lini usaha yang ada di bawahnya, gitu ya. Kemudian diversifikasi usaha dan pembentukan ekosistem bisnis. Jadi diversifikasi, jadi usaha tuh lebih. Nah, ini penting ya, karena begini, kadang-kadang memang holding itu juga konglomerasi itu juga bisa muncul secara alamiah ya. Misalnya ada perusahaan perdagangan. Nah, perdagangan ini awalnya saya mengambil contoh misalnya perdagangan ternak lah gitu ya, perdagangan sapi. Di situ ada perdagangan sapi, kemudian pasarnya makin lama berkembang,
Awalnya dia membangun bisnis sapi ini dimulai dari peternakan sendiri. Kemudian dia ngambil pengembang-pengembang dari peternakan lain. Dan kita tahu sapi ini kan ada sapi daging, ada sapi, perah, ya susu. Nah belakangan dia merasa nih kayaknya dia perlu impor, gitu. Nah ketika impor, maka nanti ada lagi tuh namanya angka pengenal impor, gitu ya. Nah apakah nanti yang mau diimpor sapinya, atau mau diimpor cukup, pakannya, makanan sapinya gitu, karena di Indonesia mungkin tidak terpenuhi kebutuhan itu, gitu. Atau yang diimpor juga perlengkapan-perlengkapan, manufacturing untuk pabrik susu misalnya. Nah itu kan beda nih komponen-komponennya. Nah kadang-kadang ketika pengembangan-pengembangan keputusan impor tadi yang bermacam-macam, itu bisa menyebabkan kita mungkin jangan-jangan nggak bisa dilakukan oleh satu PT. Gitu, karena di importing itu ada namanya importer khusus dan importer umum, gitu. Nah, sama juga misalnya tadi sapi udah besar, kemudian dia mau bisnis, bukan ekspor ya, jadi mengirim ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, di mana, wah kita nyewa kapal nih gitu kan. Lama-lama daripada nyewa kapal, kita punya bisnis kapal juga deh, ya untuk memastikan, distribusi logistik sapinya bisa antar pulau bisa terjaga. Nah, kita tahu kalau bisnis di perhubungan laut itu usaha khusus gitu. Jadi nggak bisa nih kita dari PT yang sama juga jalanin bisnis kapal, berarti harus bikin PT lagi gitu. Nah, jadi kebutuhan membuat investasi dengan membuat PT dan menambah PT dan sebagainya itu kadang-kadang memang ada kebutuhan dari kegiatan usaha itu. Jadi diversifikasi usaha memang ingin difokuskan di satu PT dan itu akhirnya terbentuk holding. Nah, kemudian ekosistem bisnis ya. Jadi bisnis ini kan, sekarang kalau bahasa, yang suka dibicarakan di dalam, istilah-istilah, ekonomi itu ada namanya end to end gitu, dari ujung sampai ujung gitu ya, dari hulu sampai ke hilir gitu. Ya jadi, tadi bicara sapi ya, bicara dari ternaknya, kemudian sapi ini sapi daging atau sapi perah, ya. Kemudian ketika sapi daging ini mulai ada pemotongan hewan, ada termasuk pencacahan dan sebagainya, itu udah mulai manufacture tuh. Bukan bisnis peternakan lagi, udah bisnis industri. Juga pengolahan, susu itu udah masuk ke industri, gitu. Nah, ini tadi ekosistem. Bahkan dari sapi yang awalnya peternakan itu sampai, "Wah, ini dagingnya enak juga, bagus yuk kita bikin restoran," gitu kan. Bikin restoran, bikin hotel segala gitu kan, itu bisa berkembang tuh. Nah, jadi ekosistemnya bisa sampai hulu ke hilir. Nah, ini suatu gambaran ya betapa bisnis itu bisa, berkembang begitu rupa gitu. Tapi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah konglomerasi memang dimulai itu dari pedagang, dari dagang dulu gitu. Dari yang, baru nanti masuk ke manufacturing dan sebagainya. Kemudian restrukturisasi dan konsolidasi kepemilikan saham. Tadi ya restrukturisasi itu juga nanti untuk melihat, karena dalam beberapa hal holding ini Eee, kita bisa melihat bahwa perusahaan itu, kita bisa punya perusahaan 5 10 gitu ya. Apakah semuanya untung? Kan juga kadang-kadang enggak. Ya, ada yang akhirnya me me mensubsidi gitu perusahaan yang kita tadi istilahnya bakar uang, ada yang memang perusahaannya udah untung gitu. Nah, kalau dilihat dari sana kita bisa menemukan tuh bahwa yang rugi ini sampai berapa lama kita akan expect dia akan melakukan pengembalian keuntungan. Nah, kalau memang ternyata tidak menjanjikan, ini bisa saja nanti direstrukturisasi, ya. Bisa di-merger atau dijual. Jadi, kadang-kadang itu biasa ya M&A kalau, oh ternyata kita nggak ahli nih tadi punya sapi mau bisnis restoran karena mumpung punya daging sapi, tapi ternyata kita nggak ahli, ya kita bisa jual aja, gitu. Atau bahkan keputusan lain bisa juga tuh dilikuidasi. Nah, keputusan-keputusan ini bisa dilakukan secara integratif, secara keseluruhan melalui holding. Kemudian, fleksibilitas aksi korporasi ya tadi ya. Jadi, bisa pemisahan, bisa merger, kemudian juga bisa IPO. Nah, nanti IPO itu juga tidak harus yang namanya IPO itu adalah si holding-nya. Bisa saja IPO itu nanti ditaruh melalui, subsidiaries-nya gitu. Ya kayak sekarang ini Pertamina itu
belum jadi PT TBK, Pertamina Persero, tapi dia sudah punya anak-anak yang sudah TBK. Ya, misalnya PGN, Parkirin ya, Pak. Pertamina Gas Negara gitu. Kemudian juga ada El Nusa gitu ya, ya bagian jasa pengeboran itu PT TBK. Kemudian Pertamina satu lagi TBK, Pertamina Geothermal Energy, PGEO. Itu udah TBK. Jadi TBK itu tidak harus selalu di atas ya, malah bisa juga diputuskan mana yang sudah siap untuk TBK. Dan pemenuhan kebijakan regulasi pemegang saham pengendali ya. Dan ini juga kalau ada aturan-aturan yang dari atas gitu ya, ketika diturunkan dan disosialisasi ke bawah, itu kalau secara holding tuh bisa terintegrasi gitu. Ini juga bisa kita lihat misalnya di BUMN gitu. Jadi peraturan BUMN bisa turun sampai ke BUMN-nya, termasuk ke anak BUMN atau ke cucu BUMN. Ya. Nah, jadi karakteristik holding di sini pertama adalah penguasaan saham, kemudian pengendalian kebijakan strategis, tapi bukan operasional. Ya, karena nanti di bab berikutnya nih kita juga akan mengenal tentang konsep apa pembukaan tabir ya, yang jangan sampai itu nanti terjadi, PCV nanti kita akan bahas. Kemudian pemisahan badan hukum. Nah, ini juga kadang-kadang tadi nih, kalau kita bilang, oke deh, kita mau bisnis ke sesuatu yang baru, investasi besar, tapi jangan sampai nanti kalau perusahaan ini bisnisnya gagal, akan merusak bisnis yang lain gitu. Makanya kita bikin entitas baru. Atau entitas baru tadi dibuat karena memang secara perizinan dia harus bikin usaha khusus gitu. Jadi misalnya kita jangan heran misalnya Astra International itu punya rumah sakit, gitu. Pertamina punya rumah sakit. Ya, tapi rumah sakitnya kan nggak mungkin di PT Persero Pertamina, makanya dia bikin Pertamina Bina Medica. Dan dengan bisnis rumah sakitnya Pertamina itu mencakup untuk pasien dari seluruh Pertamina Group aja udah banyak banget gitu kan. Apalagi kalau dicampur dengan sekarang udah jadi apa holding subholding rumah sakit BUMN gitu, warga dari BUMN. Jadi marketnya udah bisa kepegang dan sebagainya. Kemudian cirinya nanti dia dapatnya dari mana gitu. Memang holding secara natural akan mendapat keuntungan tuh dari dividen. Tapi ketika dia membantu melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya konsultatif, misalnya IT, sistem IT-nya nanti diturunin tuh. Oh, IT-nya seragam ya, nanti dari holding. Nah, ketika ada holding itu memberikan bantuan IT ke bawah, itu tetap akan ada fee. Ya, ada fee pendapatan yang dibayar sebagai jasa konsultasi. Ya, kemudian tadi ada tim yang memberikan advice di bidang keuangan. Itu tetap harus ada transaksi di antaranya. Nah, ini nanti kita akan sebut dengan transaksi yang wajar atau arm's length, sehingga jangan mentang-mentang karena holding semua gratis gitu. Ya holdingnya nanti nggak dapet untung gitu ya. Jangan gitu bilang ini biar cost benefit-nya ngirit kita karena holding jadi nggak usah bayar gitu ya, bukan begitu. Tapi tetap harus transaksi wajar. Nanti saya jelasin kenapa ada konsep transaksi wajar. Kemudian menggunakan organ perseroan sebagai alat kendali ya. Jadi tetap keputusan-keputusan ada di level RUPS, direksi dan dewan komisaris. Ya, kemudian holding itu nanti kita bisa lihat dia bisa berbentuk holding investasi atau holding operasional. Nah, ini suatu bentuk pendulumnya gitu ya. Kalau ini dianggap bola dari kiri ke kanan, maka holding investasi itu adalah holding yang tidak beroperasi langsung, ya, sumber pendapatannya hanya terbatas pada dividen, struktur organisasinya ramping, kemudian mengendalikan anak melalui organ. Kemudian ini tadi yang kita sampaikan, the corporate feel-nya rendah, karena dia nggak ikut campur, dan ini yang boleh menggunakan KBLI 64200 gitu. Nah, nanti kita lihat. Jadi ini yang dulunya yang tadi saya bilang sebenarnya holding seperti ini tuh tidak bisa dari awal kita diriin pengusaha nih datang pertama kali bikin PT, datang ke notaris, Pak saya mau bikin apa perusahaan holding gitu. Nanti kan kita akan nanya, ini tuh ngapain gitu.
Udah punya anak perusahaan? Belum. Mau nanti Pak kita mau nyari-nyari, pokoknya kita udah punya holdingnya dulu gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan kegiatan usaha gitu. Nah holding yang seperti ini justru holding yang udah terbentuk belakangan, jadi sudah punya banyak apa perusahaannya kemudian baru disatukan. Oh kita bikin payungnya nih nanti yang dia bersifat sebagai pure holding atau holding investasi. Nah kalau holding operasional ya ini apa? Jadi cirinya tuh di dalam si PT Holding ini juga punya kegiatan usaha. Ya, misalnya Astra International. Astra International itu holding operasional. Kenapa? Karena Astra International itu sendiri juga punya kegiatan usaha. Ya, jadi kalau misalnya kita ke Toyota 2000 itu misalnya ada transaksi di Toyota 2000 itu invoice-nya langsung tuh dari PT Astra International. Atau kalau servis motor Honda gitu ke namanya apa, bengkelnya Ahas itu ya, itu juga PT Astra International gitu. Artinya kegiatan-kegiatan operasionalnya ada nih di Astra International, tapi dia juga punya anak perusahaan. Jadi dia menjalankan usaha sendiri, tapi dia mengendalikan anak perusahaan, di mana pendapatannya campuran, baik dari dividen maupun dari laba operasionalnya tadi. Nah, strukturnya lebih kompleks, kemudian resiko piercing the company feel-nya tinggi. Kenapa tadi? Jadi bisa terjadi konflik antara kegiatan operasional di holding sama kegiatan operasional di anak perusahaan. Ya. Nah ini KBLI juga jadi tidak hanya 64200 tapi juga KBLI lain sesuai dengan kegiatan usahanya. Nah di BUMN saja misalnya hari ini ya, walaupun ini sekarang strukturnya berubah nih dengan ada Danantara dan sebagainya, tapi itu sudah berhasil tuh di periode 5 tahun, mungkin lebih dari 5 tahun ya, hampir 10 tahun terakhir lah ya, itu untuk dibuat subholdingnya. Ya, jadi misalnya sektor pertambangan itu ada namanya Mind ID, kemudian sektor farmasi itu PT Bio Farma, kemudian untuk sektor keuangan non bank itu ada AFG, kemudian ada Defense ID, ini sektor industri pertahanan. Jadi di PT LAN ini di bawahnya ada Pindad, ada apa Dirgantara Indonesia, ya ada PT PAL, ya, pembuatan kapal ada di sini. Kemudian yang Raja Wali Nusantara ini megang food, ya di sini ada PT Perdagangan Indonesia, ada PT Perikanan Indonesia, ada PT apa yang pabrik gula, ya ada semua di sini. Dan ID Survei ini sekarang PT sektor jasa survei ini ada Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Nah ini contohnya nih, jadi subholding yang udah dibentuk dan ini udah terintegrasi, apalagi sekarang nanti dengan Danantara. Nah, jadi di dalam apa holding company di dalam Undang-Undang BUMN ini ada definisinya. Pertama adalah perusahaan induk investasi. Di sini yang sekarang dimasukkan berdasarkan Undang-Undang BUMN yang baru adalah perusahaan yang tugas mengelola dividen serta tugas lain ditetapkan oleh Badan Pengelola Investasi. Ya, jadi contohnya nanti ini misalnya Mind ID nanti ada strukturnya. Ini dia sebenarnya holding non operasional gitu. Tapi nanti yang Bio Farma ini holding yang operasional gitu. Jadi ada holding non operasional atau holding investasi, ada yang operasional. Ya ini yang operasional ya. Jadi ada tugas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional serta tugas lain ditetapkan oleh Danantara. Nah, hal penting dari Undang-Undang BUMN yang baru ya. Jadi Undang-Undang BUMN ini baru keluar lagi. Jadi pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terus berubah lagi jadi Undang-Undang 16. Nah, Undang-Undang 16 ini baru di akhir bulan September ya. Sorry, di awal bulan Oktober keluar. Jadi belum sebulan lebih dikit lah gitu ya. Nah, ini ternyata ada beberapa yang baru. Pertama, menghapus istilah Kementerian BUMN, ya, bahkan dibubarkan menjadi namanya Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN.
Nah, BPBUMN adalah yang merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN. Jadi dia setingkat menteri, di mana BUMN ini akan memegang 1% dari BUMN yang merupakan saham seri A di Warna, ya, atas nama negara Indonesia. Ya. Nah, jadi ini berubah nih. Kalau di dalam undang-undang yang lama, seri A Dwi Warna ini hanya satu saham, ya, hanya satu saham. Tapi dengan undang-undang BUMN yang terakhir itu berubah dari satu saham menjadi 1%. Ya kita tahu ya kalau beda ya satu saham sama 1% gitu. Karena kalau 1%, misalnya sahamnya kalau PT TBK itu saham mungkin bisa 3 miliar gitu ya, atau BRI mungkin 10 miliar gitu. Mungkin 1%-nya jadi banyak. Nah, kemudian ada 99% pada BUMN merupakan saham seri B melalui Danantara Indonesia. Walaupun 99 ini kalau PT TBK dia akan berkurang karena ada porsinya masyarakat. Tetapi intinya BUMN itu nanti 1% dipegang BUMN, sisanya dipegang sama Danantara dengan saham seri B gitu. Nah, Danantara sendiri mungkin kita sempat nanti ada strukturnya di slide berikutnya ya yang menggambarkan bahwa Danantara ini punya dua fungsi, yaitu pertama holding operasional, di mana dia akan mengendalikan aktivitas BUMN sehari-hari, sama ada yang fungsi holding investasi, di mana dari hasil operasional itu dapat dividen dan dapat hal-hal sebagainya itu baru nanti diinvestasikan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Danantara itu mau diinvestasikan kemana. Jadi nanti jangan kaget kalau Danantara juga ada investasi sekarang lagi tren deh kalau banyak berita-berita itu di hilirisasi. Jadi dia bermitra misalnya kemarin yang baru diresmikan di Cilegon ya dengan Lotte Chemical. Jadi dari Lotte Korea itu investasi tentang bisnis kimia dari proses hilirisasi. Nah, Danantara juga investasi di situ. Gitu. Malah jadi pemegang saham juga. Dan itu yang jumlahnya besar-besar. Ya. Jadi eh, dan akan banyak lah dana tanam melakukan investasi. Nah, itu bisa kita lihat mungkin makin ke depan makin banyak dan makin agresif mereka. Nah, seluruh saham holding investasi dan holding operasional akan dimiliki oleh Danantara. Nah, ini saya kasih contoh ya, misalnya terkait dengan AFG. AFG ini kalau di nama-nama PT itu Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia atau BPUI. Ya. Disingkat jadi AFGD, Indonesian Financial Group gitu. Jadi dia adalah holding BUMN, subholding BUMN yang bergerak di bidang keuangan non bank. Ya, jadi di sini nggak ada nih bank apa namanya BRI, BNI, Bank Mandiri ataupun BSI ya. Jadi sama BTN. Jadi kalau bank negara Himbara, himpunan bank negara itu sekarang ada 5 gitu ya. Konvensional, satu syariah. Nah, yang ada di kelompok AFD ini, dia adalah yang justru non-bank. Jadi di sini misalnya ada asuransi, ya. Di sini asuransi life ada Mandiri Health dan Mitra Raya. Ini dulu punyanya ada Telkomnya di sini. Kemudian ada asuransi Jasindo, kemudian ada asuransi Jasindo Syariah. Kemudian Askrindo ini asuransi kredit Indonesia, Jamkrindo jaminan kredit Indonesia, ya. Kemudian juga Jasara Harja, sama Jasa Raja Putra ini kalau yang ada kecelakaan lalu lintas ini klaimnya bisa di sini. Ya. Nah kemudian dia juga ada investasi yang di bidang pasar modal, ada Bahana Sekuritas, Bahana Aset, kemudian ada Bahana Ventura ini yang melakukan investasi-investasi di perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Kemudian Bahana Capital Investa ini juga melakukan financing dan ini Bahana Gedung nih kebetulan kalau di Sudirman ini dekat kantor saya ya. Jadi mereka punya gedung Geraha Niaga namanya. Nah, ini dua contoh holding lainnya
Yang di atas ini Mine ID, jadi ini yang holding pertambangan BUMN. Jadi dia punya, nah ini banyak kan PT TBK nih, jadi dia punya 60% di Aneka Tambang nih TBK, kemudian 65,93% di Bukit Asam TBK, kemudian di Freeport ya punya 51,23, kemudian Inalum ini yang ada di Asahan, Sumatera Utara. Ini bukan PT TBK, jadi memang 100%. Kemudian Timah, ini PT TBK, ya ini Vale juga PT TBK, sama Mind ID Trading, ini untuk perdagangannya, ini juga 100%. Nah, di bawah ini ada Bio Farma Group, ini di bidang farmasi, ya, jadi ada PT Bio Farma, ada Kimia Farma, ada Indofarma, dan ada Inuki nih, bisnis alat-alat kesehatan berbasis tenaga nuklir. Nah, saya juga mau sampaikan update terbaru di sektor jasa keuangan ya, dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 4 tahun 2023 dan ada POJK Nomor 30 tahun 2024 tentang konglomerasi keuangan. Nah, di sini ada disebut bahwa PIKK itu bisa disebut PIKK operasional dan non operasional. Apa itu PIKK? PIKK adalah perusahaan induk koperasi konglomerasi keuangan atau holding company yang selanjutnya disingkat sebagai PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan atau PSPT, ya, jadi ini pemegang saham pengandali atau pemegang saham pengendali terpusat ya, untuk mengendalikan dan mengonsolidasi bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas konglomerasi keuangan. Nah, PIKK operasional ini adalah badan hukum yang dimiliki PSP yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga melakukan kegiatan sebagai LJK. LJK ini lembaga jasa keuangan. Contohnya tadi, contohnya mungkin nanti saya kasih contoh ada BRI misalnya. Nah, kalau yang non operasional ada badan hukum yang dimiliki oleh PSP yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK. Jadi konglomerasi keuangan. Nah, ini POJK tahun 2024 ya, diimplementasikan sekarang ini di 2025 lagi proses untuk melakukan pendaftaran tentang mana yang mau ditetapkan sebagai holdingnya. Kemudian 2026 itu sudah implementasi. Oke, jadi 2025 ini adalah proses pengurusan perizinannya. Nah, kalau tadi bank-bank himbara itu udah ketahuan tuh, nanti holdingnya adalah Danantara. Jadi Danantara nanti akan mendaftarkan diri. Nah, kemudian juga, misalnya kita ngomong BRI ini ada contohnya. Nah, BRI ini dia sebagai PIKK operasional karena dia juga merupakan bank, tapi dia juga punya anak perusahaan yang bergerak di lembaga jasa keuangan. Misalnya ini ada Bank Raya Indonesia atau ini Raya. Ini adalah BRI digital ya. Ya, kalau tikernya itu apa? BRU kalau nggak salah ya. Biru, BRU gitu ya. Banyak tuh lagi launching di banyak produk. Kemudian asuransi BRI Life, ya ini asuransi jiwa. Kemudian BRI Dana Reksa Sekuritas, ini perusahaan sekuritas. Kemudian ada BRI Manajemen Investasi, ini perusahaan reksadana. Kemudian ada BRI Multifinance, ini perusahaan multifinance. BNI Ventura, ini tentang tadi pembiayaan modal Ventura. Ini BRI Asuransi Indonesia, ini asuransi kerugian. Jadi kalau ada life atau jiwa, ini asuransi jiwa. Kalau yang tanpa ada life atau tanpa kata jiwa, ini berarti asuransi umum, asuransi kerugian umum. Nah, kemudian jangan salah, jadi sekarang kita suka tahu ada PT Pegadaian ya, PT Pegadaian itu banyak tempat kan di daerah-daerah juga banyak Pegadaian. Itu sekarang anak perusahaannya BRI gitu. Jadi dulu Pegadaian itu BUMN juga ya. Tapi ada aksi korporasi tahun 2019 ya atau 2020 saya lupa itu. Itu salah atau 2021 ya waktu pandemi. Nah, itu dilakukan right issue di BRI di mana pemerintah Indonesia mengimbrengkan
saham Pegadaian ke dalam BRI sehingga BRI menjadi holdingnya Pegadaian. Ya. Dan ada PMI ya, Permodalan Nasional Madani ini yang untuk layanan ultra mikro gitu ya. Itu juga sekarang di bawah BRI. Nah ini bisa disebut konglomerasi keuangan. Ya, dan OJK pun akan membuat penilaian khusus tentang bagaimana pengelolaan konglomerasi keuangan ini. Nah, di sini tadi bisa dilihat ya, kewenangan holding company itu apa aja. Pertama, menentukan arah kebijakan strategis. Jadi dia memang bicara yang narasi-narasi besar gitu ya. Visi-visi besar, dan ini yang nanti ada istilah tadi ekosistem ya. Sehingga visi misi ini menjadi arah. Karena kalau kita melihat perusahaan, apalagi kalau kita udah bicara PT TBK, itu kan harus bicara bahwa usia ataupun kelangsungan perusahaan itu harus melebihi dari usia ya manusia gitu ya. Jadi dia udah lahir dari beberapa generasi gitu. Nah kalau misalnya kita ngomong BRI nih, BRI ini kan perusahaan yang asalnya berdiri di tahun 1922. Ya, jadi masih di zaman kolonial Belanda gitu. Nah sekarang kalau dia bisa bertransformasi sampai sekarang ini kan berarti memang visi misi dari perusahaan itu bisa berjalan sustain, dibilangnya berkelanjutan gitu. Nah ini menjadi hal yang penting nih bagi keputusan suatu holding gitu ya. Dari tadi saya menyebut Astra Internasional gitu karena kalau Astra itu di kalangan swasta di contoh model perusahaan dengan ekosistem dan etika yang diakui berkelas dunia ya. Maksudnya dia sudah masuk ke level dunia, minimal regional yang kita bisa lihat tuh dari Indonesia walaupun itu memang konglomerasi yang dibangun oleh swasta ya. Kemudian mungkin juga ada Indo Group ya. Kalau ngomong Indomie, ngomong Indomobil, apalagi Indo tuh, Indosiar gitu ya. Nah ya kalau ada kata Indomart gitu, itu kan grup Indo. Nah kalau Indo itu Indosemen ya dan sebagainya. Itu ke keluarga Salim ya. Nah, sekarang nama BO-nya Antoni Salim gitu. Ya. Kalau walaupun Indosiar sekarang merger barengan sama Emtek di situ. Jadi kadang-kadang dia juga konglomerasi juga bekerja sama sama konglomerat lain gitu. Misalnya di bidang pertambangan sekarang grup Salim juga menguasai lebih dari 20% saham di Bumi Resources gitu. Nah, Bumi Resources itu beneficial owner-nya grup Bakri misalnya. Nah, itu juga konglomerasi seperti itu. Kemudian tata kelola ya, tentu tata kelola, good corporate governance, tentang SOP dan sebagainya tadi saya sebutkan itu juga kebijakannya ada di holding. Serta mengatur sinergi. Kayak tadi Pertamina bagaimana melakukan import oleh Patraniaga, distribusi bisa melalui kapal-kapalnya melalui Pertamina International Shipping gitu ya. Kemudian tadi ya ada kilang dan sebagainya. Kemudian di Astra juga begitu. Ya mau beli mobil, minta kredit. Kreditnya dari Astra Finance gitu ya. Mau beli mobil, jual mobil lama. Nah, jual mobil lamanya di mobil 88, tempat jual beli mobil bekas. Jadi itu benar-benar integrated. Mau beli mobil, ada pabrik mobil. Nah, mau bikin pabrik mobil, juga harus ada yang ngangkutin tuh mobil-mobil keluar dari pabrik. Nah, itu juga ada namanya armada-armada yang namanya dia punya PT Sera ya. Sentral Autoraya. Kerjaannya memang yang bikin mobil-mobil yang gede-gede yang bisa dipakai untuk alat berat. Nah, punya alat-alat berat, mereka punya United Tractor, pemegang merek United Tractor. Nah, alat-alat beratnya bukan sekedar punya, tapi alat-alat berat tuh buat dipakai apa sih? Buat dipakai pertambangan. Nah, dia beli perusahaan-perusahaan pertambangan gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi holdingnya udah ke semua lini gitu. Ya.
Kemudian mengangkat, mengubah, dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris anak perusahaan. Ini dilakukannya tetap melalui RUPS ya. Jadi walaupun dalam bahasa sekarang tuh kalau di BUMN kita ada istilah arahan, nunggu arahan gitu ya, atau nunggu atensi gitu dari atas gitu. Tapi tetap aja proses itu harus melalui RUPS ya, karena si anak perusahaan ini, setiap anak perusahaan adalah PT, di mana PT itu juga terkait dengan ketentuan organ-organ perseroan. Kemudian persetujuan terhadap keputusan strategis yang ada di anak itu biasanya harus dapat persetujuan dari holding melalui organ tadi gitu. Jadi kita jangan heran di anggaran dasar di anak-anak perusahaan itu ketentuan namanya reserve matter. Jadi hal-hal yang harus dapat persetujuan itu banyak. Ya, jadi direksi di anak perusahaan itu nggak bisa, ya memang dalam tanda petik dia akan banyak harus berkoordinasi karena nggak bisa ambil keputusan-keputusan penting gitu ya. Misalnya Astra Infrastruktur itu bisnisnya di bidang jalan tol. Tiba-tiba ikut tender jalan tol di Kalimantan gitu ya, atau di Sulawesi. Tapi sebenarnya kebijakan dari holdingnya belum sampai ke sana gitu. Entar dulu gitu, jangan direksi ikut-ikut tender, kan dia harus berkoordinasi nih, karena itu cukup strategis. Atau sebaliknya, konsesi jalan tolnya mau dijual gitu. Ya banyak jalan-jalan tol yang, wah nih nggak untungin kita jual aja gitu. Nah itu nggak bisa mutusin sendiri, dia harus berkoordinasi dengan holding. Ya, termasuk kalau meminjam dana buat financing dan sebagainya. Ya. Kemudian tadi ya pengaturan struktur pembenaran dan pendanaan itu biasanya dilakukan dengan integrasi dan sistem ya. Sekarang sistemnya udah sangat sophisticated sekali gitu ya, dan kita bisa tahu bahwa ternyata integrasi sistem itu sangat efisien kalau itu dilakukan dalam skema holding. Nah, tanggung jawab holding ini di mana gitu? Tanggung jawab holding adalah tanggung jawab sebagai pemegang saham. Dalam konteks sebagai pemegang saham, makanya tanggung jawabnya terbatas ya. Ini kan prinsip dari Undang-Undang PT. Tapi dan holding tidak bertanggung jawab terhadap kerugian operasional, tindakan hukum direksi anak selama holding melakukan fungsi pengendalian yang sah. Jadi tanggung jawabnya juga tadi ya dengan SOP yang dilakukan dengan benar gitu ya. Nah, di mana biar bagaimanapun holding juga harus memahami bahwa ada posisi-posisi independensi dari direksi komisaris anak. Ini yang suka kita sebut namanya business judge rule, kemudian menjaga pemisahan aset dan pembukuan. Jadi tetap saja jangan mentang-mentang aset anak perusahaan dipakai untuk operasional holding atau disuruh dipakai untuk anak perusahaan lain gitu tanpa ini, karena asetnya tetap mempunyai pembukuan terpisah gitu ya. Kemudian adanya keterbukaan antara entitas dalam grup ya, ini juga saling berkoordinasi dan menjalankan tata kelola ya, good corporate governance. Nah, kita kenal nih tentang prinsip piercing the company veil yang ada di dalam Undang-Undang PT ya, atau pembukaan tabir terbatas gitu ya di pasal 3 Undang-Undang PT. Di mana tanggung jawab pribadi itu, tanggung jawab terbatas itu menjadi tidak terbatas apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup melunasi utang perseroan. Jadi ada indikator-indikator yang diatur di dalam Undang-Undang PT, dan ini kita menggunakan kata atau, ya artinya ini sifatnya fakultatif ya. Satu aja terpenuhi syaratnya, maka ini juga bisa dianggap tabir pertanggungjawaban terbatas itu menjadi terbuka atau tersingkap gitu ya. Nah, eee, di mana sih keadaan-keadaan itu yang memicu terbukanya tanggung jawab terbatas itu gitu. Misalnya penyalahgunaan bentuk PT, ya digunakan untuk perbuatan-perbuatan melawan hukum, penipuan, penghindaran pajak, pemerasan gitu ya.
di mana mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan perseroan, tidak ada batasnya identitas hukum. Kemudian modalisator sangat minim atau fiktif, tidak memadai dengan kegiatan usaha, under capitalization ini juga nanti kita kelihatan tuh. Jadi saya sering ditanya sama rekan-rekan notaris, ada perusahaan mau melakukan penyertaan modal 10 miliar. Ya, jadi PTB mau terima uang 10 miliar dari PTA. Berarti kan PTA nanti jadi pemegang saham PTB. Tapi PTA modalnya cuma 100 juta gitu. Nah, maka pertanyaannya kok bisa PTA yang modalnya 100 juta bisa melakukan penyertaan di PTB yang modalnya 10 miliar gitu. Nah, secara hukum itu bisa-bisa aja, sah-sah saja. Tapi kita harus mengingatkan juga nih bahwa ini tidak boleh berlama-lama konsep ini gitu. Kenapa? Karena eh, akan ada ketimpangan nih antara modal yang di bawah dengan modal yang di atas. Karena kalau dia memang PTA investasi 10 miliar di PTB, maka mau ada uang yang masuk ke PTA tidak hanya yang 100 juta saja. Dari mana? Berarti bisa dari pinjaman. Nah, kita bisa bandingkan modalnya 100 juta, pinjamannya berarti 9 miliar 900 juta gitu kan. Itu kan timbang sekali gitu. Nah, rumus perseroan itu antara modal sendiri dengan pinjaman itu 1:3 gitu ya. Kan kita tahu tuh kalau kita mau KPR rumah atau KPR mobil gitu, dibilang modal sendiri udah 30% gitu. Nah, rata-rata rasio bergerak di situ lah, antara 1:3 sampai 25% bandingin dan sebagainya. Nah, jadi kemampuan PTA untuk memasukkan modal ke dalam PTB ini artinya di PTA tetap harus melakukan adjustment terhadap pembukuannya. Mungkin modalnya dinaikkan dan sebagainya supaya bisa nyatu dengan investasi di PTB. Nah, ini under capitalization seperti itu gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi kebutuhan di PTB sebenarnya cuman 2 miliar, tapi kita bikin udah kita masukin 100 miliar, 10 miliar gitu. Nah, itu juga hal-hal seperti ini. Jadi benar-benar nih antara dalam transaksi-transaksi ini akan sangat rumit memang untuk menghitung valuation ya. Berapa nilai penyertaan, berapa nilai investasi dan sebagainya. Nah, ini nanti biasanya kita kalau notaris, kita juga minta bahwa perseroan juga harus disupport oleh KJBP, oleh akuntan dan juga konsultan perpajakan. Nah, kemudian dominasi dan kontrol ya. Pemegang saham mengontrol penuh perusahaan tanpa memanfaatkan azas-azas korporasi ya. Jadi ini tadi ya tidak mengabaikan organ perseroan gitu ya. Jadi tiba-tiba direksi ganti gitu atau itu barang asetnya dijual gitu. Nggak ada RUPS ya, nggak ada direksi cuma iya 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 siap gitu ya. Jadi tadi ya main arahan aja itu juga pasti nggak bisa. Kemudian penggunaan anak perusahaan sebagai boneka ya sepenuhnya dikendalikan. Jadi ini kadang-kadang ini banyak yang terjadi ya kalau ada beberapa literatur juga sudah banyak terbuka di konteks dengan tender. Ya, jadi supaya menang tender dia bikin beberapa perusahaan yang sebenarnya itu dikendalikan. Jadi perusahaan kedua dan perusahaan ketiga itu hanya sebagai syarat untuk memenuhi syarat tender biasanya 3 perusahaan, tapi sebenarnya itu hanya boneka aja gitu. Nah, ini kan juga tentunya yang seperti ini juga akan membuka tabir tanggung jawab terbatas. Kemudian pengalihan atau pengaburan aset ya, aset dipindahkan atau disembunyikan melalui perusahaan afiliasi gitu. Nah, ini juga banyak nih sebenarnya praktek-praktek. Nah, kita juga harus lihat nih ya. Jadi ini baru nih, saya baru mulai pelajari mungkin seminggu terakhir ya. Saya ikut beberapa webinar juga, baca literatur dan sebagainya di grup-grup diskusi juga bahwa KUH pidana yang baru ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang nanti akan berlaku mulai 1 Januari 2026 itu juga punya pasal-pasal tentang tindak pidana korporasi. Nah, jadi pembukaan tabir terbatas ini itu juga bisa berdampak kepada pengenaan pidana korporasi gitu. Nah, ini juga yang harus hati-hati karena
rumusan tentang tindak pidana korporasi di KUH pidana ini cukup detail dan banyak hal-hal yang baru gitu. Mungkin nanti satu saat cari narasumber yang baik, itu Mas Ramzi boleh bahas tentang tindak pidana korporasi KUHP yang akan meluncur di 1 Februari. 1 Januari 2026. Nah, di sini apa nih peran notaris untuk mencegah eh, apa tabir terbatas itu gitu. Jadi tentunya kita harus mengecek identitas dari badan hukum ya, secara jadi kita bisa klaster mana data pemegang saham, mana data perseroan gitu. Kemudian eh, hubungan tadi antara permodalan dengan struktur pemegang saham. Kemudian juga eh, kadang-kadang kalau kita bicara akuisisi gitu ya, kewenangannya apa? Nah, ini di anggaran dasar susun klausul pengendalian yang benar ini biasanya di anggaran dasar tadi gitu. Misalnya gini, untuk mengangkat karyawan harus ada persetujuan holding gitu ya. Itu kan mungkin kalau sampai level SPV gitu ya, atau kita bilang BOD minus one, jadi satu level di bawah direksi, itu masih boleh lah gitu. Tapi kalau hanya ngangkat karyawan, staff dan sebagainya harus minta persetujuan holding, ya itu berarti berlebih-lebihan. Nah, itu bisa dianggap bahwa holding memberikan atau ikut campur banyak terhadap anak perusahaan gitu. Nah, ini harus seperti itu. Kemudian tadi hindari dominasi yang berlebihan ya tadi ya. Jadi hal-hal misalnya jual barang, beli barang dan sebagainya, biasanya ada threshold. Kita harus tahu bahwa holding ini masuk sebenarnya dari dua arah. Pertama sebagai pemegang saham, kedua dia naruh dewan komisaris. Jadi komisaris-komisaris yang ditempatkan di anak perusahaan itu biasanya memang representasi kepentingan holding gitu ya. Makanya komisaris-komisaris itu apa kayak komisaris BUMN tuh, kita sekarang walaupun agak kontroversial, tapi dalam beberapa hal pertimbangannya kenapa komisaris BUMN itu menteri, wamen ya, menteri nggak boleh, wamen atau dirjen, karena kadang-kadang kebijakan-kebijakan pemerintahnya supaya sejalan gitu. Gitu. Nah, ini tinggal perdebatan untuk pemisahan antara dominasi yang terlalu berlebihan dengan independensi gitu. Nah, jadi bagaimana holding terbentuk? Itu bisa karena mendirikan induk baru, perusahaan. Jadi setelah punya satu, kan gini, kalau belum ada holding, bisa saja kita ini adalah holdingnya. Gitu. Jadi pribadi ini bisa aja ada holding gitu. Jadi pemilik perusahaan. Jadi saya punya 3 perusahaan atau 5 perusahaan ya, saya kan jadi ini ya induknya sebenarnya. Nah, tapi kan induk sebagai pribadi lama-lama, wah repot nih, SPT pajaknya dan sebagainya. Maka ya udah, saya bikin PT khusus sebagai holding gitu. Ini juga banyak kejadian misalnya begini. Jadi ada individu kaya raya punya perusahaan banyak, terus meninggal. Ya, meninggal punya ahli waris, misalnya ahli warisnya 4 orang. Nah, kemudian ahli waris ini eh, belum tentu punya kemampuan entrepreneur sama seperti orang tuanya kemampuannya. Ada yang ahli penerbangan misalnya, ada yang birokrat gitu, ada yang jadi militer gitu ya, ada yang mungkin jadi dosen gitu. Tapi nggak ada yang jago bisnis gitu. Nah, kadang-kadang mereka untuk supaya apa perusahaan-perusahaan kelangsungan perusahaan tetap ada, mereka membuat PT sesama ahli waris, di mana PT inilah komposisi bagian warisnya direfleksikan di bagian saham dari PT induk yang dibuat baru ini. Itu juga bisa. Dan itu banyak tuh. Saya banyak klien-klien saya seperti itu gitu. Sehingga akhirnya tetap kelangsungan anak-anak perusahaan yang dulu dipegang kendali oleh bapaknya itu bisa dilanjutkan dengan dikelola secara profesional dengan membuat holding badan hukum. Nah, bisa juga holding karena akuisisi ya. Jadi tadi ya, dia awalnya punya satu PT, terus beli PT lagi, ambil PT lagi ya, jadilah holding. Kemudian juga imbreng saham atau aset, merger konsolidasi ataupun pemisahan. Jadi pola-pola holding ini bisa bermacam-macam tergantung dari prosesnya seperti apa gitu. Nah, jadi peran notaris dalam pembentukan holding tentunya bisa melalui akte pendirian,
Bisa karena akuisisi, bisa karena inbrank, jadi akte pemasukan, bisa karena merger atau penggabungan atau pemisahan, gitu ya. Nah ini nanti kelihatan tuh ada perubahan anggaran dasar, biasanya pasal 3 dirubah, ini tentang KMLI-nya, bagaimana struktur permodalan, dan tadi klausul-klausul reserve matter, apa-apa yang nanti harus perlu persetujuan dari pemegang saham, apa yang harus ada persetujuan Dewan Komisaris, karena Dewan Komisarisnya adalah wakil dari pemegang saham atau holding. Kemudian juga tentunya akan ada perubahan data direksi komisaris dan pemegang saham. Nah, ini yang kaitan sama verifikasi substansi. Ya. Nah, teknik pembentukannya ini juga nanti bisa dilihat ya, tentang bagaimana perencanaan dan sebagainya, tahapan-tahapannya bisa dijelaskan. Nah, tentunya di sini juga ada faktor-faktor yang mungkin di luar kita, yang tadi saya sebutkan, bahwa holding ini juga banyak aspek perpajakan dan aspek keuangan. Makanya saya kalau masuk ke dalam tim yang bicara tentang holding ini, di situ ada konsultan pajak, ada konsultan akuntansi, sama ada penilai gitu ya. Karena penilai ini kaitannya dengan apa namanya menghitung saham atau nilai perusahaan itu berapa sih, gitu, sehingga nilai investasi bisa jalan gitu. Nah, tentunya ini tantangan-tantangannya ya, antara validasi kepemilikan saham dan dokumen legalitas, karena kita kadang-kadang juga holding ini suka menggunakan SPV. Ini menarik deh. SPV itu Special Purpose Vehicle, yang perusahaan-perusahaannya perusahaan asing, tapi yang punya orang Indonesia juga gitu. Ya, nah ini kadang-kadang ya apa masih banyak di Indonesia ya PT-PT yang ya ini namanya tax apa namanya bukan tax avoidance ya, tapi lebih kepada tax planning gitu. Jadi rencana apa prinsipnya itu kan uang akan memilih tempat negara yang apa berbuat lebih lebih kondusif di bidang perpajakan. Makanya istilahnya tax haven gitu ya, surga pajak gitu. Nah itu biasalah, konglomerasi itu akan memilih. Nah ketika dia memilih, dia akhirnya bisa juga menggunakan SPV di Singapura, di Hong Kong, dan banyak, bahkan di Belanda sekarang juga ada SPV itu yang semuanya akhirnya kepemilikan buat di Indonesia juga. Nah ini tentu harus kita lihat. Kemudian holding tentunya kalau bicara perizinan dan KBL ini penting ya, karena ini akan banyak apa di anak-anak perusahaannya, klausul yang di anggaran dasar yang tidak adaptif, kemudian juga apa transaksi benturan kepentingan. Nah tentang transparansi BO ini juga penting. Jadi hari ini dengan prinsip beneficial owner yang kita juga lapor di sistem AHU, itu udah nggak zaman lagi lah kita menutup-nutupin lagi yang namanya UBO itu. Ya, apalagi kalau dia masuk ke dunia pasar modal. Karena dengan mekanisme perpajakan, mekanisme OJK dan sebagainya, itu pasti kelihatan, pasti kebaca. Gitu. Jadi kalau dulu, boleh nggak sih kita pakai nama ini biar kita belum kelihatan gitu. Ya itu sih masalah tinggal waktu gitu, cepat atau lambat atau enggak. Nah kita kalau kita sebagai notaris yang ngasih saran gitu bahwa sekarang bukan era lagi Pak gitu. Kalau emang Bapak punya investasi di situ, ngomong aja emang punya Bapak gitu atau punya ibu gitu ya. Jadi udah tidak perlu lagi ditutup-tutupi gitu. Karena itu cepat atau lambat akan terlihat. Kemudian status hukum anak perusahaan ya. Jadi tadi harus dilihat. Nah, holding ini menarik, jadi kalau tadi misalnya ada posisi di holdingnya ada PT PMA-nya, ada unsur asingnya, itu otomatis ke bawah-bawahnya jadi PMA. Gitu. Itu kebijakan penanaman modal itu karena definisi undang-undang penanaman modal baik langsung maupun secara tidak langsung. Makanya banyak holding-holding company itu jadi PT pasar modal. Jadi PT TBK, kenapa? Karena di dalam undang-undang penanaman modal, kalau Anda asing melakukan penyertaan melalui pasar modal, itu tidak dimasuk penanaman modal langsung atau tidak disebut penanaman modal asing. Gitu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya kenapa di TBK? Nah orang asingnya investasi nih melalui PT-PT TBK itu. Makanya kita lihatlah harga saham itu jadi tinggi dan sebagainya itu kan sebagian besar faktor dari apa pemodal asing. Ya. Baik, kira-kira ini mungkin ya cerita tentang holding sesuai dengan
permintaan panitia. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut dan terkait juga dengan PT pada umumnya. Silakan, Mas Ramzi.